Kisah tentang sosok mistis yang dipercaya dapat berubah menjadi harimau dan telah melegenda di seluruh Indonesia. Oke, Bang Bangkit, selamat malam. Malam. Perkenalkan dulu siapa namanya? Bangkit. Nah, kenapa gue bisa tahu temannya teman-teman? Karena Bang Bangkit ini adalah teman lama dulu di tempat gue kerja. Jadi secara profil gue udah tahu dia. Nah, Bang, cerita lu ini kan tentang sosok harimau ya? Ya, betul. Iya, dimana yang kita tahu kan harimau binatang buas ya? Iya. Serem banget sih. Dan Bang Bangkit ini sudah kedua kalinya ada di sini. Betul. Alhamdulillah dan puji Tuhan sekali dia bisa datang lagi untuk episode kali ini. Bang, kan banyak yang nggak tahu juga nih. Ya. Itu sebenarnya aslinya orang mana? Kalau asli saya lahir di Jakarta. Ya. Betawi ya? Ya, lahir doang, numpang lahir Numpang di lahir. Jakarta. Nah, Tapi kalau ibu bapak asli daerah Bandung sama Tasik. oh ada yang Tasik, ada yang Ya, ada Bandung gitu. Oh, baru pindah ke Bogor tahun berapa? Nah, baru pindah ke Bogor itu pokoknya bapak saya tuh sama orang tua saya tahun 89 itu udah di Puncak Bogor. Oh, di puncak lagi ya? Oh. Tahun 91 saya lahir gitu. Lahir. Gitu. Berarti Abang dengan puncak, dengan kondisi saat ini puncak dari tahun 91 sampai sekarang tahu perbedaannya lumayan signifikan ya? Iya, tahu. Lahir di Jakarta tahun 96 saya dibawa ke puncak sama orang tua saya gitu. Oh, jadi lu tahu ya Gitu. dulu mungkin puncak nggak begitu rame. Ya di bawah tahun 2000 lah, tahun 98 99 udah tahu. Oh, udah tahu ya? Udah sekolah dasar di daerah Puncak tahun 98. Berarti Kelas 2 SD. dan dulu masih dingin ya, Bang? Dulu Lebih dingin dari sekarang kan? Lebih dingin dari sekarang. Sekarang Iya. juga dingin, cuman dulu lebih dingin. Lebih parah ya. Mm-mm. Oh, berarti Lebih dingin. lu udah terbiasa lah dengan kondisi cuaca puncak, Ya. kemacetan dan lain-lain. Nah, kalau kegiatan sehari-hari ngapain, Bang? Kerja ya? Kalau untuk saat ini sih ya sebagai Karyawan di sebuah perusahaan. karyawan di sebuah perusahaan gitu kan. Dan selepas Jam kerja pun paling hanya ngopi sama temen gitu. Oh, nongkrong-nongkrong lah. Nongkrong 1 jam pulang udah Udah. istirahat. Besok lanjut ke kerja lagi gitu repeat aja. gitu-gitu Iya. aja. Paling libur di weekday. Udah nikah, Bang? Alhamdulillah sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga? Udah. Wah, seru banget sih. Anak? Anak 2. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Nice banget. Mm-mm. Oke, Bang. Berarti kita langsung aja ke ceritanya. Ya. Awal mulai ceritanya tuh kapan dan bagaimana, Bang? Jadi awal mulanya tuh tahun 80 tahun 90-an lah. Ibu bapak saya tuh udah di puncak, pertama ke puncak tuh ya. Sebelum saya lahir dia udah pada di puncak gitu kan. Dan sampai saya lahir di Jakarta. Terus saya dibawa ke Bogor ya sama ibu bapak saya gitu kan. Nah, pertama kali dibawa ke Bogor itu daerah puncak, ibu bapak saya tuh ngontrak. Kontrak rumah. Ya, ngontrak rumah di daerah puncak itu. Nah, terus di kontrakan itu awal mula nggak terjadi apa-apa, biasa aja Biasa gitu aja. kan. Ya, waktu itu Umur dong. itu saya masih kalau nggak salah umur ya. Kalau umur paling belasan sih. Belasan tahun. Anak SD, SMP lah ya. SMP.
Soalnya waktu itu bapak saya pertama ngontrak gitu kan, saya juga punya adik tuh. Adik saya 2 cowok, 2 cowok ada adik. Nah ngontrak tuh ibu bapak saya tuh. Nah di kontrakan itu sebelumnya nggak ada yang aneh gitu kan, nggak ada kejanggalan gitu kan. Terus bapak saya juga kerjanya malam, jadi kalau siang dipakai tidur, malam dipakai kerja. Bapak saya tuh dulu ya, jadi setiap malam tuh nggak ada bapak saya kerja. Berarti di rumah gitu. sama ibu doang? Di rumah sama ibu doang, sama adik 2 tuh waktu itu. Alhamdulillah waktu itu adik 2 cowok tuh, termasuk saya, jadi cowok doang gitu kan. Nah terus awal mula kejadian aneh itu berawal dari ibu saya. Ibu tuh bilang ke saya katanya, Kit, mama tuh ngimpi katanya. Ngimpi apa mah kata saya. Iya pokoknya aneh, kok banyak tengkorak di rumah ini tuh katanya. Oh tengkorak yang namanya saya masih SMP kan ya. Oh iya ngimpi kali mah. Udah gitu udah aja gitu kan, cuek gitu kan. Nah ternyata dari udah ngimpi itu tuh berkelanjutan bang. Berkelanjutan ya, bukan berkelanjutan ngimpi ya, tapi berkelanjutan dari hal-hal yang aneh gitu, yang di luar nalar lah gitu. Seperti adik saya kan suka kencing malam-malam nih, minta kencing, minta anter. Waktu itu kebetulan saya nggak bangun karena ngantuk banget gitu kan. Adik saya kan penakut. Abang Kit, anter pengen kencing, Abang Kit katanya di rumah itu tuh. Sorry bang, emang kondisi rumah ini dari rumah ke WC ini agak jauh atau berbeda gedung? Jadi rumahnya itu 3 kamar, rumah 3 kamar, dan si kamar mandi itu berada di paling belakang. Nah jadi kamar 3 mau ke kamar mandi itu kita harus jalan dulu ngelewatin ruangan dapur. Nah ruangan dapur tuh dikasih kursi panjang kayak balai inilah, panjangnya ada nih sebalai ini nih. Cuman ini mah lebar, itu mah agak kecil. Adik saya tuh pengen kencing, nah malam-malam tuh. Yang paling bontot tuh, ada yang paling bontot. Pas dia mau ke kamar mandi, dia lihat lihat sosok gitu. Mata merah, tinggi gede gitu kan. Dia langsung lari tuh. Balik lagi ke saya, nyamperin gitu kan, nangkep saya, takut. Cuman dia nggak berani cerita malam itu. Saya juga lanjut tidur lagi aja, nggak banyak nanya gitu kan. Dan besoknya pun adik saya pun nggak cerita bahwa ketemu yang itu, sosok itu katanya. Hal anehnya itu berkelanjutan bang. Nah ada suatu ini malam gitu bang, kan bapak saya kalau pulang kerja itu jam 5 ya, jam 5 subuh itu udah pulang kerja. Kadang jam 6. Nah ini manggil nama saya bang, tapi suara bapak saya, Kit kan, Kit, ketok-ketok terus. Ke kamar apa ke depan rumah? Ke depan rumah. Nah itu kebetulan saya waktu tidur di depan rumah sama teman-teman. Nah saya buka tuh kan pintu, dikirain udah subuh kan. Saya buka kunci, cepet, Pak, kok nggak ada orang ya? Tiba-tiba bau melati bang, kok bau melati? Udah aja saya tutup lagi, lihat jam, kok jam 1 jam 1 malam. Udah aja saya langsung tidur lagi pakai selimut ditutupin kepala saya tuh. Takut kan ya, suara siapa, sampai mikir kencang itu suara siapa manggil nama, kok mirip suara bapak saya gitu kan. Nah udah gitu saya nggak cerita tuh sama ibu saya, nggak cerita. Udah aja saya simpen aja sendiri gitu kan. Setiap malam itu pasti aja ada hal yang aneh gitu di rumah itu. Nggak sering setiap malam sih. Cuman malam ini nemu hal yang aneh. Terus 4 hari kemudian nemu hal yang aneh gitu kan.
bukan apa ART. ya ART lah Asisten gitu rumah ya. tangga. Di rumah itu. Nah, setahu saya si teteh itu yang suka bantuin ibu saya itu suka datang jam 7 pagi. Kalau nggak setengah 7. Nah, waktu itu kebenaran saya tuh di rumah itu kan. Itu kalau nggak salah jam setengah 5-an lah, setengah 5 subuh ya. Saya mau ke air gitu kan, mau sholat juga gitu kan. Mau ke air, mau wudu gitu. Kok dilihat udah ada si teteh nih yang bantuin mama saya. Tumben-tumben. Nanti jam segini udah ada. Subuh ya? Subuh. Nah, jadi saya berani itu kan, wah udah ada si teteh ini kan. Cuman saya tanya tuh, teh tumben udah datang gitu. Tapi dia diem nyuci piring aja. Teh kata saya, teh tumben udah datang nyuci piring aja, tapi nyuci piringnya kasar bang, pak. Untung nggak pecah gitu bang. Oh, tapi suaranya kenceng. Tapi suara kenceng, gortak piring tuh gortak. Dia lagi marah apa ya? Udah saya nggak jadi nanya gitu kan, takut dia ngambek gitu kan. Terus saya di sampingnya kan, di samping dia, nggak samping banget sih, dia agak depanan dikit. Cuman saya gini lihat, tapi dilihat mukanya tuh ini bang, kayak putih pakai bedak gitu bang, kayak putih pakai bedak, tapi nggak tahu pucet gak tahu gimana, intinya putih aja mukanya. Wah temen-temenan putih kok, tapi jauh di hawa merinding ya. Nah lari saya di situ bang. Saya merinding. Masuk kamar lagi. Saya masuk kamar lagi tuh, masuk kamar lagi, tarik selimut, ya udah tidur lagi, gak jadi. Sholatnya waktu udah takut. Terus pagi kan itu, pagi saya nanya ke ibu saya, mah, si teteh yang bantu mama udah datang? Mana orang belum datang? Datang gimana? Hah? Bukannya jam 4:30 tadi datang? Enggak. Itu si teteh datang. Bu katanya. Oh, saya aneh. Waduh, berarti itu bukan orang, itu malam gitu kan. Jam 4:30 itu dia pakai baju biru bang, agak kebiru-biruan lah gitu. Nah iya itu. Loh kok pas datang bajunya beda bang, bukan biru gitu bang. Iya, jadi udah itu secara spontan saya langsung kaget aja udah. Tapi saya nggak bilang sama ibu saya lihat itu gitu kan. Kenapa nggak bilang? Karena takut ibu saya takut. Oh. Gitu, saya ngejaga takut ibu saya takut gitu bang. Makanya saya keep aja. Sampai malam berikutnya tuh ada yang manggil-manggil nama saya bang. Suara cewek, Kit katanya. Abang posisi di mana? Di kamar. Kit katanya. Dimanggil siapa gitu kan ya. Udah tuh apa saya biarin itu si suara itu. Nggak saya hirauin lah gitu lah. Sampai saya ngaji yasin setiap malam gitu kan. Saya cipret airnya ke ruangan gitulah. Biar anget gitu kan suasananya gitu. Gitu bang, ada yang manggil-manggil juga gitu di rumah itu tuh, saking anehnya. Nah terus pokoknya kejadiannya itu enggak setiap hari ya, tapi seling 4 hari 5 hari gitu kan. Tapi yang pasti seminggu tuh pasti ada. Seminggu tuh pasti ada. Cuman saya enggak cerita-cerita ya sama ibu, intinya mah gitu. Nah terus malam berikutnya saudara uak saya tuh kan, uak kalau tidur suka ngorok ya. Nah suka ngorok kalau uak saya tuh ya kalau tidur. Pernah kejadian malam-malam itu masih jam 11 apa jam 10 gitu, tapi kondisi rumah udah tidur, saya tidur di kamar sama adek. Nah saya ngedenger suara kerek kenceng banget. Suara kerek tuh apa? Kerek tuh ngorok. Ngorok. Saya ingat, wah ini ada uak saya nih lagi nginep, mau minta duit besok, kata saya teh. Nginep soalnya dia gitu kan. Saya udah girang banget tuh. Nah ternyata besok pagi bang, saya nanya ke ibu saya tuh, Bu, uak kemana? Kata saya tuh, bukannya nginep. Bahasa Sunda nih ibu balesinnya, uak saha teh, cenah uak saha cenah, kata ibu saya tuh. Malam ada orang dia ngorok, kata teh. Ngorok gimana, orang nggak ada ini mau minta duit nih, kata saya. Orang nggak ada uak kamu mah ngigo, kamu mah ngigo katanya.
itu mah bang, saya sampai aneh gitu. Ini kenapa adik saya ada lihat tinggi gede, saya ada yang manggil-manggil, sampai-sampai saya juga dengar ada yang ngorok bang. Ngoroknya kayak harimau gitu bang. Tapi setahu saya itu mah ngorok gitu. Cuman dipikir-pikir kalau ngorok, wah saya pasti ada. Nah ini kok nggak ada gitu kan. Nggak ada yang datang malam itu tuh. Wah saya nggak ada. Tapi suara ngorok gitu bang. Kenceng, menggema bang suaranya di rumah itu tuh. Ngedengkur lah bahasa Indonesianya gitu bang. Sampai-sampai saya jadi penakut bang di rumah itu tuh. Semenjak ada yang ngorok itu tuh. Soalnya ngoroknya serem banget. Ngoroknya serem. Wah kalau bukan orang, wah ini serem, ini menyeramkan nih. Kalau suara kayak gitu kan. Nah udah tuh saya jadi penakut kan, ke WC juga minta diantar sama adek gitu kan. gantian. Nah terus pernah tuh adek saya susah dibangunin dan saya pengen kencing kebetulan tuh. Udah saya maksain tuh, itu seling malam 4 hari apa 5 harian gitu lah. Kejadian lagi bang, saya bangun malam pengen kencing tuh. Nah pas saya lewat di ruangan dapur, saya lihat sosok bang, sosok orang, dia pegang rokok. Nah saya sambil nyariin rokok nih, nggak apa-apa. Nih gini nih bang, bentar. Dia duduknya gini bang, dikirain saya mamang lah, taruh mamang. Mamang saya, memang itu kebiasaan mamang saya duduk di kursi panjang ini kalau malam, kalau dia lagi nginep. Dia duduknya gini bang, gini nih, ini rokok gini, ini begini, segede orang, tadinya mah normal gini. Nah dikirain tuh amang saya. Kata saya teh, mang, can sare, kata saya teh, ngopilin, mang. Kok dia mulu, kata saya teh. Udah tuh mang, pas saya lihat kok makin gede bang, makin gede pokoknya bang. Saya sampai kaget bang, sampai gemetar badan, mau kencing tuh jadi gak jadi. Mata merah, dia pakai totopong gini nih silanya, duduknya gini kayak preman gini. Nah ada suara itu bang, waktu gitu. Wah langsung saya lari bang. Di rumah itu saya lari ke kamar lagi. Mau teriak, tensin ya. Kan saya cowok. Oh, udah aja lari. Buak, masuk kamar lagi. Buak, saya tidur lagi. Terus udah ngelihat yang tinggi gede itu ya bang ya. Suaranya mirip kayak yang ngorok kemarin. Jadi saya mencoba menyamakan bang, menyamakan ini apa kejadian gitu. Suara ngorok pas saya lihat tinggi gede itu juga sama kayak orang ngorok gitu. Wah jangan-jangan ini makhluk ini nih yang kemarin ngorok kayak gini tuh suaranya. Iya karena mirip suaranya. Mirip gini bang, gitu. Kayak raman gitu ya? Kayak raman singa, kayak raman harimau lah, harimau. Raman kayak harimau. Nah udah gitu saya ini nih udah dah, saya ngobrol sama adek. Saya tuh lihat kayak gini ke adek yang dua tuh. Ternyata adek saya yang Pak Bontot juga tuh ngomong, iya pernah saya juga lihat Abang Kit katanya. Makanya waktu itu saya tuh nggak jadi kencing karena takut lihat itu katanya. Oh yang waktu itu dia balik meluk. Ini sama berarti sefrekuensi, kata saya teh. Udahlah saya nggak bilang juga tuh sama ibu saya, udah biarin lah. Nah terus apa kejadian berikutnya, waktu itu saya main bang sama ini apa sama teman-teman. Waktu itu karena bulan puasa ya bang ya. Ini setelah kejadian berapa hari bang? Setelah kejadian? Oh udah kejadian udah lama tuh. Udah lama nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Nah terus kejadiannya lagi
bulan puasa nih bang. Bulan puasa. Nah bulan puasa tuh kan saya biasa sama temen-temen suka nyalain belecon. Ini yang pakai karbit, yang duar tuh pakai pohon paku. Apa sih namanya? Lolodong. Nah. Zambur. Nah itu saya suka naik tuh, ada di daerah puncak namanya Pasir Tugu. Saya naik sama teman-teman itu berlima. Kebetulan adik saya yang bontot ikut, yang cowok pengen ikut. Katanya pengen ikut. Kita ikut dong. Jangan kata saya teh. Ini mah anak gede doang. Ini dia pengen ikut. Nah udah tuh dia ikut bang. Nah udah dia ikut, saya nyalain tuh sama teman-teman. Nah lolodong. Ini sekalian ngabuburit lah. Sekali ya. Enggak, itu malam, jam 9 malam. Wow. Jam 9 malam mau setengah 10. Itu di bukit bang. Posisinya di bukit dekat kuburan juga. Saya suka arahin itu ke daerah Asparagus ini. Dari sana bukitnya di sana tuh. Bukan di daerah Ciberem. Bukitnya di situ ke atas lagi. Nah pas saya mau nyalain bang, adik saya yang kecil tuh tiba-tiba nangkap saya bang, meluk. Abang Kit katanya. Kenapa nih? Awas ini ntar meledak kata saya tuh. Abang Kit takut itu katanya. Ada harimau. Harimau mana kata saya tuh. Kata adik saya tuh, Abang Kit takut ada harimau katanya. Harimau mana sih kata saya tuh. Gak lama bang, kedengeran suaranya bang. Di samping saya bang. Wah, saya langsung merinding kan bang, langsung gak nyalain ini. Tapi adik saya yang lihat harimaunya, oranye hitam. Tapi saya nggak lihat bang, nggak lihat jenisnya. Udah aja saya langsung nggak jadi main ininya ya lolodong. Udah saya sama teman-teman bilang, teman-teman juga pada takut kan, ada harimau katanya. Terus suaranya juga saya dengar, ada yang ngegereng juga. Teman-teman juga pada dengar gitu bang. Cuman nggak ngelihat. Yang ngelihat adik saya. Ya itu yang ngelihatnya cuman ade. Mengingat daerah sini tuh masih hutan Pangrango kan? Iya masih hutan Pangrango. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan masih secara dia tuh kayak mungkin bisa jadi itu harimau nyata gitu lah. Nah kalau saya sih langsung berpikiran harimau nyata gitu bang. Pas di lokasi pas meledakin lolodong itu ya. Nah cuman pas nyampe rumah tuh saya berpikir lagi bang. Kok ini suara mirip penjelmaan itu kata saya tuh mirip banget gitu kan bang, mirip banget, ini tinggi gede tapi suaranya ke harimau. Nah terus pas saya malam megang lolodong juga suara harimau mirip banget gitu sama yang orang itu lihat. Nah saking geramnya saya, udah tuh saya bilang sama ibu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya. Mah, saya tuh, Bu, saya lihat lihat makhluk kayak kata saya teh, lihat makhluk tinggi gede. Nah, terus suaranya tapi kayak harimau kata saya tuh. Di dapur, daerah ruangan dapur. Nah, ibu saya baru bilang bang, oh gitu Kit, kapan? Udah lama sih, cuman baru ngomong aja, soalnya nggak tahan atau udah saya simpen takut ngeri juga kata saya tuh. Pantesan mama pernah dibilangin sama yang punya rumah ini katanya. Di sini ada penunggunya katanya. Penunggunya harimau katanya. Jelmaan harimau katanya. Ibu saya langsung merinding di situ bang. Nah saya juga dengarnya kaget kan. Sama saya juga kaget nih. Wah berarti yang kemarin itu tuh jelmaan harimau, penunggu rumah itu. Jadi intinya harimau goib saya percaya ada harimau gaib. Saya percaya. Nah gue menyimpan cerita lu, gue mendengar cerita lu dengan cukup amat baik. Cerita lu serem buat gue. Cuma gue punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kenapa orang tua lu tetap milih rumah itu walaupun sudah dikasih tahu rumah itu ada penunggu harimaunya? Apa karena ada penunggunya itu di kontrak murah atau gimana? Pertimbangan mama waktu itu apa? Pertimbangan yang berat sih di rumah itu ya
ke satu rumahnya gede dan harganya juga murah. Oh, pantesan. Gitu, jadi bertahan. Dan pada endingnya pindah juga. Karena nggak kuat. Iya. Saking akhirnya. Saking seremnya. Oh. Soalnya kejadian banyak, ada yang itu apa? Saudara saya nginep dikejar nenek-nenek gara-gara nggak ngasih sate. Emang bener waktu malamnya tuh udah pada nyate. Pernah juga kayak wah, gitu. Gila sih dikejar nenek-nenek sih saya. Kejar nenek-nenek, kamu gak ngasih katanya. Kalau pakai bahasa Sunda sih, sia tuh mereka aing, cenah teu inget ke aing. Dia mau sia, cenah dikejar-kejar itu saudara saya. Oh, ini rumah tuh di tengah hutan atau gimana sih Bang? Posisi rumah ini tuh gimana? Jadi dulu rumah itu tuh villa. Bukan villa, memang sampingnya ada rumah, cuman jaraknya agak jauh. Enggak, kalau sekarang mah udah padat. Dulu mah tahun 2000-an ya. Itu ini rumah jarak 10 meter baru rumah. Oh, lumayan jauh loh 10 gitu. meter. Nah terus berarti intinya nggak dempetan lah. Nggak dempetan. Dan di samping pun ada kolam ikan. Di belakang ada namanya kalau bahasa Sunda mah susukan lah gitu. Kali kecil lah, susukan kecil gitu. Nah, kadang di situ juga suka ada hal yang aneh gitu Bang. Oh. Di situ juga. Nah, emang serem. Pertanyaan gue yang kedua adalah, apakah harimau ini niatnya tuh apa? Mengusir kalian atau bagaimana? Kalau yang saya tangkap sih ya Bang, kalau yang saya tangkap dari kejadian hal yang sudah-sudah, dia itu ingin kenalan Bang. Ingin memperkenalkan bahwa saya tuh di sini. Apa kayak kalian sekeluarga pernah melakukan sebuah kesalahan apa gitu akhirnya dia ganggu? Mungkin berisik kali ya. Soalnya kan dulu sempat buka rental PS. Masuk akal. Oh kan berisik itu kan. Siang mungkin, malamnya mungkin dia. Inilah waktunya gue. Inilah waktunya gue nih berisik gitu. Kan. Gitu Bang. Nah, lu berapa tahun Bang tinggal di situ? Berapa tahun? Lama Bang. Pokoknya belasan? Enggak sih, enggak belasan sih, 5 tahunan lah. Oh, 5 tahun itu lama Bang. Lama loh. Iya, 5 tahunan. Dan pindah bener-bener karena terlalu sering diganggu ya? Ya pindah juga karena diganggu. Dan bahkan nemu hal-hal yang aneh tuh, yang saya pernah cerita di kaktus pertama itu, yang saya dilempar-lempar sama dan diseret 8 meter. 8 meter nah ya itu waktu itu di rumah. Itu udah tinggal di rumah itu saya. Cuman kejadiannya bukan di rumah itu, di Pila waktu itu. Iya, lu main kan intinya, tapi lu tinggal di situ. Tapi tinggal di situ. Oh, berarti sebenarnya gitu Bang. Keding jalan. Iya, berarti sebenarnya di rumah itu memang dari awal tuh udah suasananya emang gak kondusif. Udah gak kondusif Bang. Tiap malam itu makanya saya suka nyuruh teman untuk nginep. Dan alhamdulillahnya kadang mau kadang enggak. Karena ada PS juga, jadi karena ada PS saya kasih main PS tuh dia biar bisa nginep gitu. Wah gitu Bang. Oke, nah untuk sekarang di rumah lu yang sekarang aman tapi nggak ada harimau ya? Kalau sekarang aman Bang. Alhamdulillah. Nggak ada hal-hal yang gaib-gaib lah, yang aneh-aneh gitu Bang. Kalau gue boleh tahu nih, si harimau ini tuh berasal dari mana? Apa lu nggak tahu? Emang udah ada di situ aja? Kalau menurut cerita orang tua sih ya, memang itu sengaja disimpan sama pemilik rumah yang pertama untuk ngejagain wilayah situ, rumah itulah intinya. Karena rumah ini gede. Karena rumahnya gede, jangan ngejagain sama ini kanan kirinya. Jadi ibarat harimau goib, nih orang sakti nih, dia punya pegangan. Nah pegangannya tuh harimau goib ditinggalin di situ. Nah, untuk jagain rumah itu. Untuk jagain rumah itu. Cuman yang punyanya ini udah meninggal, makanya dia kemana-mana kan. Gitu Bang. Masuk akal. Jadi udah gak ada yang punya rumahnya, udah meninggal. Di mana rumahnya, areanya? Daerah mana? Di daerah Puncak Bang. Daerah Puncak Ciberem, daerah Ciberem. Oke. Wah seru. Rumah itu sampai sekarang kosong apa enggak? Kayaknya udah ada yang isi kali. Wah yang isi tuh pasti melihat harimau ya. Tapi lu nggak pernah lihat sosoknya kecuali yang lu pikir mamang lu itu ya? Iya. Tapi kalau adek lu pengakuannya dibilang warnanya tuh apa? Hitam besar. Hitam dan orange ya? Harimaunya. Harimaunya hitam oranye.
Kalau adik saya yang lihat, yang lagi megang lolodong saya, main lolodong terus ada suara harimau. Nah itu pikir saya itu ngikutin bang, rumah. ngikutin saya dari rumah. Mungkin karena lu anak pertama dan cowok. Nggak tahu juga sih, ngikutin gitu kan. Dan suaranya mirip banget yang saya lihat sama orang yang tinggi gede, yang pegang rokok itu, yang tinggi gede. Suaranya harimau kayak gitu. Gitu. Wah Bang Bangkit, cerita lu malam ini gua akuin bagus dan oke. Itu pengalaman yang kayaknya nggak mau lah kita mengulangi hal itu lagi. Nggak mau bang, sumpah nggak mau lagi. Nah sebelum gua minta lu ngasih pesan-pesan untuk orang di rumah, pas lu pertama kali masuk rumah itu, keluarga lu pasti ngeyasinin rumah itu kan? Maksudnya mendoakan rumah itu untuk menjadi berkah? Disedekahin dulu, maksudnya tahlilan dulu. Gitu, biar berkah, biar pembawa rezekinya bagus. Tapi emang bener buat rezeki ya? Alhamdulillah kalau dari rezeki mah gitu kan. Cuman dari hal mistisnya ini yang nggak kuat gitu. Oke Bang Bangkit, sekarang gue minta lu untuk ngasih pesan-pesan untuk para penonton kita di rumah. Gimana sikapnya kalau hal itu terjadi? Apa yang harus mereka lakukan? Lu boleh ngomong di sebelah sini. Oke. Intinya sih pesan dari saya ya, semua hal yang saya alami, yang dari kaktus pertama tuh saya podcast, dan yang ini juga yang kedua podcast, itu pengalaman real gitu kan. Nggak ada rekayasa gitu, bahwa hal goib itu benar-benar ada. Kita itu hidup berdampingan dengan hal-hal goib, memang benar adanya, nyata sekali. Jadi intinya pesan dari saya gitu pribadi, intinya kesopanan itu bukan hanya untuk orang hidup saja, tapi kita harus sopan juga sama lingkungan sekitar. Yang tidak terlihat pun kita harus sopan. Gitu. Intinya gitu, kita harus sopan santun dimanapun kita berada gitu. Betul, setuju banget gua Bang Bangkit. Siap. Thank you very much, cerita lu selalu mengasihkan dan to be fair cerita lu seru sih, selalu seru. Siap bang. Oke, thank you banyak. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita berkesempatan lagi mendatangkan narasumber yang pernah datang di sini. Untuk kalian semua yang suka dan selalu nungguin Kaktus Podcast Horror tayang, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk share, like, sama subscribe. Tentunya dengan dukungan kalian itu berarti banyak buat kita semua. Dan jangan lupa kita sekarang ada di 2 platform, kita ada di Spotify dan ada di YouTube. Jadi kalian bisa menikmati di 2 platform tersebut. Dan buat teman-teman yang suka banget ngeklip video, boleh banget kalian klik video kita di episode manapun dan kalian masukin aja di sosmed kalian. Nanti insight-nya kirim aja ke DM Instagram kita, pasti dapat hadiah dari kita. So terima kasih banyak untuk teman-teman KPR di episode kali ini. See you on next KPR. Bye bye.